Dulu lagi malah ada yang nggak begini waktu kemarin Israel sempat rame nih. Iya, yang mau kan? relasi hubungan di... Ya, aku tuh diundang sama, udahlah ada tokoh yang kontroversial. Tapi aku bilang, ini orang mengerti nih. Maksudnya dia pertanyaan bagus. Jadi aku udah hadir tuh ke FG, ke mana? FGD-nya? Bukan FGD, podcastnya itu. Oke. Karena orang bilang, ngapain ngomong itu kan pendeta. Kemudian itu yang dengar juga masyarakat Kristen. Sementara itu bukan market lu lah. Israel, Indonesia, bla bla bla. Aku bilang, loh, justru kalau lu mau ngerti Israel, lu mesti baca Bible. Nggak mungkin lu ngerti Israel kalau lu nggak mau baca Bible atau nganggap Bible itu haram. Bagaimana mau baca? Nah, justru aku berani ke sana gitu. Dan orang si pastor juga kaget kok Bu Koni mau diundang. Kan dia bilang gini, Bu Koni, saya tuh memberanikan diri, mau nggak gitu. Iya. Tapi malah sekarang saya merasa jadi banyak teman. Saya kemana aja kalau kemarin cuma siapa, sekarang saya kemana aja orang negur. Ya. Iya, yang maksud aku yang kan ketawa-ketawa, yang mereka tuh kaget karena terima kasih ya kita jadi lebih ngerti Israel gitu. Keluasan jaringan dan pertemanan Bu Koni sih tercermin di rumah ini sih. Banyak sekali tanda atau simbol yang menunjukkan Bu Koni ternyata kaya dengan pengalaman entah spiritual, pengalaman intelektual, dan pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa mengkategorikan ya. Mungkin karena Mami juga pertama gini, keluarga Mami itu Katolik. Jadi saya tuh sampai umur berapa tuh masih jadi Bunda Maria. Jadi kalau acara-acara... Aku jadi Bunda Maria, kita sekolah minggu kan. Nah, ya. Tapi papi saya itu, kakek saya itu pendiri Muhammadiyah di Gorontalo. Jadi kalau sekarang ke Gorontalo ada masjid tua yang kubah makam itu masih kayak Arab, masih bulat. Yaitu my grandfather. Nah, jadi lucu banget lah. Itu jadi kecil juga aku ada keluargaku yang... Crossing gitu ya? Yang bilang, wah lu musyrik lu gitu. Ada juga. Terus aku inget banget waktu kecil itu kan, nenek kan umur 9 tahun kita masih sholat kan. Sementara aku kalau tadi baru jadi Bunda Maria, sekarang gue mesti sholat. Jadi udah aja gue sholat, itu ada Bunda Maria, di situ ada Yesus, ada semua gitu. Makanya aku kemana aja, nggak pernah ngerasa sendiri. Aku tuh kalau orang nanya, kamu traveling sendiri, aku kan jarang bawa ajudan atau bawa spree ya. Sendiri aja. Pernah ke Israel aku bawa aja, Indra sekarang dia udah dokter. Itu aku bawa karena risetnya capek kan, jadi aku mesti bawa researcher gitu. Tapi that's it. Yang lain aku mana-mana sendiri. Karena gitu aku pikir kalau ada apa-apa, I feel home. Iya, aku tinggal ada dong masih kita lagi sedihnya lah, ninggalin keluarga lah, ini ada masalah itu ini. Ya udah, ya gereja, ya aku masuk gereja aku berdoa. Gitu. Jadi nggak harus misalnya kan nggak selamanya juga kita siap dengan bawa alat sembahyang, dan aku sih nggak terlalu 5 waktu juga sih sholat gue masih ada. Tapi aku selalu merasa that God is everywhere, tinggal aku ngomong aja. Gitu. Dan agama terus Ibu Koni melihat sebagai kayak lembaga atau pengalaman spiritual? Kalau agama tuh jangan marah ya. Aku suka ngomong gini. Intinya kita tuh kayak tas lah. Hari ini saya mau pakai Chanel, mau pakai Dior, mau pakai buatan Noken misalnya. Atau apa? Ya, atau Noken gitu. Ya, itu terserah saya. Tapi kan intinya itu tas gitu. Ya udah. Yang penting isinya atau yang ada di dalam. Ya, yang penting kan tasnya itu dong, fungsinya. Bukan dia mereknya atau brandnya itu apa. Nah, menurut aku makanya jangan marah nih. Supaya sensitif. Menurut aku agama itu jadi kayak brand. Jadi seperti brand aja. Jadi ngapain ngeributin branding gitu loh. Lebih ke esensnya ya. Lebih ke esensi. Makanya orang heran saya bisa dapat papal blessing. Saya tuh dapat papal blessing juga lucu ya. Kadang-kadang saya pikir kalau perjalanan spiritual itu memang aneh. Kadang-kadang aku tuh suka ngetes ilmunya Mami ya. Ya bagaimanapun pasti aku adalah dari Mami itu sesuatu. Contoh aku ke gereja yang tempat Yesus lahir. Bintang David di Yerusalem. Itu kalau masuk itu ngeri banget karena saya aja kalau di Mekah, saya tuh kalau ngeliat orang banyak tuh pusing, pingsan. Jadi aku tuh kalau ke Mekah kalau lagi mau tawaf, saya cari malam gitu, nggak terlalu. Supaya agak longgar. Ya, bukan panas sih tapi longgar. Nah, kedua karena nggak tahu orang banyak. Nah, ini kalau dilihat mau cium bintang David itu tuh kita turun kayak bolongan gitu, ya kan? Dan itu orang mana padat banget. Kebayang gak sih udaranya pengap itu gereja ortodoks Afrika. Kan? Jadi yang hitam udah deh pengap dengan dupa-dupa segala macam itu. Jadi satu hari tuh aku gimana ya gue pengen cium bintang David itu. Aku panggil teman aku bilang, lu pegang kamera ini ya. Gue sekarang mau cari pastor ya. Ketemu pastornya kan. Pastor aku bilang, saya tuh pengen banget cium bintang David, tapi saya tuh nggak tahan. Turun di situ. Oh gampang dia bilang. Tuh kan ininya Bunda Maria hitam kan. Kamu berdoa tapi terus kamu pegang pilar yang ini kamu kelilingi 3 kali. Ya kan, udah saya berdoa, Bunda Maria saya pegang gini. Saya kelilingin itu pilar 3 kali. Lah, tiba-tiba dari situ kosong. Asli saya masuk, cium bintang David itu sambil nangis lagi. Padahal sih itu kan pengalaman nggak bisa diomongin ya. Dan di foto, begitu selesai, emang Tuhan coba pegang janjinya. Begitu selesai, orang masuk banyak lagi. Gitu. Jadi banyak lah. Kemudian ketika saya Villa de la Rosa ya, ada banyak hal lah. Ya ada orang yang percaya, sahabat saya juga nggak percaya Tuhan, soalnya ada kan saya punya sahabat yang nggak percaya Tuhan. Kalau aku bilang, yuk lu ke Yerusalem deh, susah.
Kalau Yerusalem itu lebih kerasa menurut aku. Kehadiran spiritual itu kan kerasa. Karena semua induk agama di sana mungkin. Ya. Dan saya masih melihat misalnya David itu kuburannya dibagi-bagi. Jadi kenapa sih kita mesti berantem? Di David itu kan dibagi aja. Ini sesinya orang Islam, ini Kristen, ini Ortodoks, ini Ortodoks kan lain-lain. Ya kan? Yang makanya Rusia, saya Ortodoks. bingung ada dari jubah aja kan ungu, hijau itu segala macam dari situ aja. Oh ini lain. Mereka bisa berbagi gitu. Kenapa dunia nggak bisa berbagi? Itu bagian dari keresahan juga yang Ibu Koni ingin ungkapkan ya dengan perjalanan hidupnya selama ini ya. Kalau proses untuk kemudian menekuni dan yakin, kan tadi dari desain, seni gitu ya. Terus pertahanan lah ini jadi bidang saya. Itu kapan momentumnya? Momentumnya ya ketika itu kok resistensinya makin besar, kemudian saya malah makin menggali. Kemudian waktu penghargaan dari Kemlu itu, ketika buku saya malah di launching di National Defense University. Dan kemudian memang buku saya yang pertama, Pos Pertahanan Negara dan Pos TNI Ideal itu jadi Bible-nya atau buku wajibnya TNI semua sampai hari ini kan. Ya kalaupun ada orang bikin lagi yang baru itu udah hampir menurut aku kayak cuma modified dari apa yang pernah saya cetuskan awal gitu, dan saya senang-senang aja kan. Gitu. Jadi seru sih. Seru dan makin tertantang aja, apalagi dengan konstelasi sekarang kan. Kalau ngomong soal pertahanan dunia ya, dari negara-negara yang sekarang punya kekuatan, sejauh mana sih kekuatan militer itu punya peran untuk eksistensi sebuah negara? Jadi disertasi aku tuh bicara bahwa gini, disertasi aku tuh sebel kalau disertasi cuma kecil-kecil itu judulnya. Jadi ini juga kebandelan kedua. Jadi aku bilang sama Mas Wadi, Prof, aku mau ngelawan satu teorinya Klein. Ada yang nggak benar tuh teori. Wah, hebat banget lu ngelawan teori. Jadi taruh cerita besar. Jadi kan Klein itu punya teori bahwa element of national power itu ada ekonomi, militer, kemudian ada will atau kehendak negara itu, kemudian critical mass yaitu manusianya, dan juga resource dan lain-lainnya gitu. Nah, menurut saya tapi dia bikin dalam kurung tuh si critical mass dan will. Jadi si ekonomi dan militernya itu dan dia tuh interventing. Nah, yang aku koreksi daripada Klein, ada pembaginya itu adalah the element of superpower. Nah, superpower itu yang mempengaruhi bagaimana tadi kan kayak kawasan gitu. Kayak hari ini kan kita saksikan. Ya kan bisa begini. Gitu. Nah, pengaruh Rusia ini jadi bagus. India mungkin jadi berpikir, apa gue mesti kuat atau gue mesti keluar ya? Karena kalau dia harusnya, kalau kita percaya seperti Tan Malaka bahwa semua kawasan tuh harus jadi anjing sama besar, ya kan? Ya harusnya memang kawasan tuh ngegeng sama kawasan aja. Nah, makanya aku nggak terlalu beli urusan kita Cina akan ngapain ya. Nah, bukan cuman karena aku nggak percaya hal-hal itu lagi dipropagandakan Barat, tapi kan aku ini juga jadi makhluk yang aneh. Sekolah perangku tuh di Taiwan, ya di Fuxinggang War College. Mas Andi udah ngomong, kon jangan lu di situ, nanti lu nggak bisa masuk Cina. Karena gue pas diundang aja, langsung Cina ngomong, lu sekali masuk Taiwan. Nah, tapi aku pengen masuk Fuxinggang karena itu sekolah Gaddafi dulu. Jadi sekolah perangku tuh Fuxinggang. Udah gue bilang Mas Andi nggak apa-apa lu ke Cina, gue ke Taiwan. Tapi lucunya karena hubungan baikku dengan siapapun juga, aku tuh sekolah laut Cina Selatanku di Cina. Jadi aku tuh iya. Makanya buat aku jadi malah lebih paham kan dari perspektifnya Chiang Kai-shek Taiwan ya. Kemudian dari Cina, makanya aku bilang sampai kapanpun urusan laut Cina Selatan akan beres selama seluruh dunia ini ikut-ikutan hipokrit menganggap Taiwan itu nggak jelas dia negara atau bukan, itu dulu dijawab kan. Jadi makanya mau Amerika bilang mau di-attack lah Taiwan ini itu, jawab dulu deh. Lu one China policy atau two China policy Amerika ini? Karena dia kan bilang one China policy. Tapi yang dia bikin kan two China policy, dia yang support semua pertahanannya Taiwan. National Security Council-nya yang bikin Taiwan. Ya makanya itu, dan itu yang menurut saya Putin suarakan. Karena dia presiden lah. Kalau gue presiden juga akan ngomong kayak gitu. Seimbangkan dunia. Seimbangkan dunia dengan kekuatan yang tidak dimonopoli. Nah ini yang mungkin orang juga nggak ngerti kenapa Putin pakai military approach. Ya itu yang kan kita harus paham bahwa elemen national power itu hanya 4 kan. Diplomatic, information system, militer dan ekonomi. Nah, tiga-tiganya dia dari mulai Crimea udah makin di boykot kan. Di Crimea. Ya, tinggal elemen M-nya dia pakai elemen M-nya. Gitu. Untuk menyelesaikan lah ya. Menyelesaikan dan menyuarakan gitu kan. Ya buktinya sih menurut aku walaupun orang menganggapnya tuh nggak kalah-kalah, memang dia nggak mau ngambil, siapa bilang dia mau ngambil Ukraina, dia nggak mau ngambil Ukraina, dia memberi pelajaran. Dan orang melihat kan bagaimana sikap NATO. Ternyata bagaimana Amerika yang cuman, ya kan? Makanya kemarin ada pernyataan Biden bahwa baiknya dikeluarkan dari G20, kemudian presiden dari Morrison
Presiden Jokowi harusnya nggak mengundang. Aku bilang, apa urusannya emang Pak Jokowi IO gitu? Ya kan, enak aja lu. Dia kan kepala negara gitu loh, ya kan? Dan 8 nggak hadir, 12 kan masing-masing. Iya. Gitu. Jadi kalau udah go gitu kan. Ya, moga-moga kita tetap, karena menurut aku kita tuh mesti ambil momentum penting ya. Kita tuh negara penting sekali loh. Kalau kita bisa sejarah apalagi ya. Saya tadi nggak suka sejarah loh, tapi ketika saya bilang, kenapa sih setiap saya bilang bahwa negeri loh, negara poros maritim itu harus begini, tentaranya begini, kemudian militernya begitu, kemudian industrinya begini, orang bilang bukan ngayal gitu. Lah, saya ketemu Ratu Kalinyamat yang hebat banget. Coba, itu Ratu bisa bangun industri hebat sampai dulu Cina beli kapal di kita loh. Iya. Itu kan sesuatu benar. Padahal kalau saya ke Jepara sekarang, sebesar apa Jepara? Iya, kecil sebenarnya. Kecil banget. Tapi kalau kekuatan tadi negara kan dibangun oleh militer, ekonomi, sama tadi yang critical mass tadi. Kalau di Indonesia posisinya sekarang kuat di mana? Saya tuh lagi pengen bikin, makanya orang selalu bilang kan kalau kita bicara anggaran pertahanan kecil, bersaing dengan pendidikan atau lagi pendidikan harus diutamakan. Sebenarnya pendidikan diutamakan atau kesadaran ya? Karena kalau saya bilang sih kalau pendidikan tinggi pun, tapi dia nggak sadar, ya nggak belajar apa-apa juga. Mohon maaf ya, aku tuh banyak banget juga murid yang cuma pengen jadi dokter. Padahal dia nggak sadar mempelajari itu. Dia nggak sadar belajar itu, dan kenapa dia belajar itu. Hanya yang penting pokoknya S3 gitu. Makanya kalau saya ada orang mau S3 dan dia serius ya kayak Mas Hasto tadi contohnya, dia bener-bener belajar dan yang pasti tuh risetnya serius, yang sangat serius. Saya mah kan jadi sering, orang kan bilang, lu ngapain PDIP sekarang gitu kan. Loh, saya itu nggak berpartai, saya ada di mana-mana, tapi nggak berarti saya juga berpartai kan. Tapi karena saya banyak baca dokumen yang nggak sebelumnya ketemu, tahu gitu. Ya sama seperti kenapa waktu saya penelitian S2, saya seringnya di gereja di Jogja tuh kelas apa tuh gerejanya Pak Soeharno kok ada tuh Katolik atau Ganjuran ya. Saya di sana kan ada itunya bagus loh perpustakaannya. Oh, Kota Baru bukan? Nggak tahu lah pokoknya yang gereja apa tuh yang ada Romo, semua Romo ngumpul di situ kok, Romo Harmoko, Soeharmoko, Romo semua. Iya, Kota Baru. Iya, Kota Baru ya. Ya udah. Di situ ada perpustakaan kan. Polsani ya. Ya itu, aku kesana. Haryat Moko. Itu dosen pembimbing tesis saya. Oh iya, dan beliau itu yang meminta saya banyak belajar. Pak Haryat Moko itu yang pokoknya kamu baca dan kemana aja gitu. Jadi banyak saya tuh terinspirasi malah gitu, bahwa apa sih, ya tadi ilmu tuh bisa dicari kemana aja dan kapan aja kita. Terus jangan pernah ngotak-ngotakin gitu. Makanya saya marah banget nih kalau ada orang ngomong, tapi kan udah deh, ada tapi deh. Pendidikan Ibu Koni menganggap itu sebuah kesadaran ya, penyadaran. Jadi bukan sekedar orang mengejar akademis, mengejar gelar. Buat itu apa? Kalau gelar tuh buat apa? Kalau mau gelar mah dari turunan mamiku juga aku pakai gelar. Ya kalau gelar-gelaran ya, pakai apa-apaan gitu. Kita enggak gitu. Dan kedua mungkin, tapi ini pengaruh, memang pendidikan di keluarga itu penting. Saya tuh kelas 2 SD, mami tuh udah nyuruh saya baca Victor Hugo. Ini loh, Les Miserables. Dulu Balai Pustaka tuh udah translasi Les Miserables tuh ke bahasa Indonesia. Iya. Jadi mami aku karya yang klasik banget. Bayangin Victor Hugo. Jadi waktu aku di Bolshoi, waktu aku tinggal di Moskow, kemudian aku lihat Les Miserables di Bolshoi itu, aduh. Karena dari kelas 2 aku udah tahu bagaimana Jean Valjean itu penderitaannya gitu loh. Buku-buku seperti itu udah aku baca. Mami itu wajib. Pada sebuah kapal, N. Hadini. Layar terkembang, coba bayangin. Mami kan sastrawan juga. Muridnya Habib Yasin. Pasti ya, dekat dengan hal-hal yang sifatnya seni dan sastra.